Baik teman-teman. Terima kasih kepada moderator sebelumnya yaitu Mas Yogi dan pemateri yang sebelumnya. Jadi pada sesi kali ini ada sesi selanjutnya ya, ada dua pembicara yang melengkapi sesi dialog pada kali ini. Dan juga sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang, saya dari LSF Discourse Malang yang akan menemani teman-teman dan memandu berjalannya acara pada sesi dialog pada kali ini. Pada sesi ini, kita akan membahas tema tentang ruang dalam kosmologi Nusantara bersama dua pembicara kita, yaitu Bapak Andang Bahtiar dan Bapak Sindung Cahyadi. Nah, Bapak Andang Bahtiar ini merupakan seorang geologis atau ahli geologi yang juga berperan atau menjabat sebagai ketua IAGI, yaitu Ikatan Ahli Geologi Indonesia, selama dua periode, yakni tahun 2000 sampai tahun 2002, lalu dilanjut tahun 2002 sampai tahun 2005, dan beliau selama 17 tahun menjadi konsultan geologi dengan berkeliling ke hampir seluruh dunia. Dan juga pembicara kedua kita yaitu Bapak Sindung Cahyadi. Beliau merupakan seorang anggota Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Beberapa tulisan karya beliau yaitu Dekonstruksi Pemahaman Budaya Jawa tentang Hakikat dan Hubungan Kaula Gusti, pada lakon wayang Semar Kuning, lalu Teori Sosial dalam Perspektif Teori Kritis Mark Horkheimer, dan juga Petangan dalam Kosmologi Jawa di Tengah Pluralitas Pandangan Dunia. Dan lalu saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yaitu Kompas dan Mojok yang telah mendukung acara kita Filofest 2021 ini. Dan Bapak Andang Bahtiar ini akan menyampaikan cerita tentang geografis tanah yang kita tinggali. Sedangkan nanti Bapak Sindung Cahyadi akan berbagi pengetahuan mengenai konsep filosofis kosmologis. Dan juga cakupan materi kita pada sesi hari ini adalah apa yang dimaksud dengan ruang dalam kosmologi, dan juga bagaimana manusia Nusantara mampu mengenali dan memperlakukan ruang. Sampai di mana apakah konsep ruang di Nusantara ini memberikan sumbangsih baik dalam tata kelola ruang di Indonesia. Lalu nanti masing-masing pemateri akan diberikan waktu sebanyak 30 menit dalam sesi berjalannya penyampaian materi, juga dilanjutkan 30 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti teman-teman semua dapat menggunakan fitur raise hand. Nanti saya persilahkan, atau dapat menggunakan fitur kolom chat dan mengetikkan pertanyaannya di sana. Dan tanpa mengulur waktu lagi, untuk pembicara kita yang pertama, Bapak Sindung Cahyadi. Saya mungkin ingin menyapa dulu Bapak Sindung Cahyadi. Apakah Bapak sudah ada di room? Dan apa kabar Bapak? Selamat sore. Masih siang ya? Sehat Selamat pasti siang Pak. semuanya. Jadi, Baik Bapak. Untuk waktu dan jaringan, saya persilakan untuk penyampaian materinya. baiklah. Saya sebenarnya sudah mengirim kemarin ke panitia, tapi karena saya beberapa kali ada kendala dengan software, saya kira software. Baiklah, saya mohon izin untuk sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang sebuah pemahaman, sebuah kesadaran yang sering itu menjadi pemandu kita dalam hidup sehari-hari, tapi dalam perbincangan-perbincangan ilmiah itu sering agak di set aside, agak dimarginalisasikan, yaitu kesadaran tentang kosmos, tentang kosmologi. Sehingga di sini saya mengutip satu adagium, ruang dalam semesta hanya dapat ditampung oleh ruang dalam jiwa. Penulisnya Lee Chang-min tahun 2021.
Ada yang sudah kenal Lee Chang-min? Lee Chang-min itu nama Korea saya. Saya juga punya nama Cina. Dan ini sedikit banyak sebenarnya merepresentasikan pemahaman saya tentang bagaimana sebenarnya kesadaran kosmis manusia Nusantara. Walaupun kita harus agak hati-hati, agak kritis, karena ada dua hal. Ketika kita bicara kosmologi Nusantara, itu ada dua term yang kita harus telisik dengan lebih seksama. Yang pertama, istilah kosmologi sendiri. Kosmologi ini bukan sebuah entitas yang relatif solid, lebih-lebih kalau dalam kajian di filsafat, karena merupakan bidang wilayah kajian yang hibrid ya, yang identitas kelaminnya itu tak begitu jelas. Yang dalam kehidupan budaya dan sebagainya itu sebenarnya sangat lekat. Yang kalau dalam terminologi akademik itu include terkandung termuat dalam apa yang disebut sebagai world view, pandangan dunia. Setiap budaya itu punya sistem pengetahuan. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Cahyono tadi, bahwa pemahaman tentang waktu itu juga sebenarnya bergandengan tangan dengan ruang, yang nanti akan saya singgung lagi. Jadi di Jawa, di Sumatera, di berbagai suku di Nusantara itu punya pemahamannya sendiri-sendiri. Dan ini satu sisi merupakan lahan garap yang luar biasa kalau dari sisi akademik dan kuriositas. Tapi dari sisi lain kemudian ketika nanti kita dituntut untuk mendapatkan gambaran yang sederhana, yang mudah dipegang, apa itu sebenarnya kosmologi Nusantara. Kosmologi sendiri itu sudah merupakan sosok yang hibrid. Ada terkait dengan kemudian worldview, yang itu jangkarnya bisa privat, bisa juga kemudian kultural. Kemudian yang kedua itu ada kosmologi ilmiah. Kosmologi ilmiah ini perkembangannya luar biasa dan memang sangat erat terkait sekali dengan fisika dan kemudian astrofisika. Di Fakultas Filsafat sendiri, kajian-kajian kosmologi ilmiah ini mau tidak boleh dipalingi, mau tidak mau harus disapa. Mengapa? Ya karena kemudian pemahaman tentang ruang waktu, tentang perubahan, jika kemudian hanya melulu pada berpijak pada sistem pengetahuan budaya atau kosmologi filsafat yang sangat spekulatif, itu nanti juga bisa mengantar pada, ya kalau teman-teman semua sekarang ini sering menyebut pandangan yang halu, pandangan yang halusinasi, yang sering kemudian dinilai jauh dari pijakan di permukaan tanah. Dari sinilah sebenarnya kemudian saya mengacu pada perspektif yang dikembangkan oleh Romo Anton Baker almarhum, guru generasi kami di Fakultas Filsafat UGM, bahwa sebenarnya kosmologi kemudian wilayahnya itu dari kosmogoni hingga ke ekologi. Karena ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana semesta ini terbentuk, terbangun, tujuannya apa, itu kita bicara tentang kosmogoni. Kita mengenal itu dari berbagai dongeng, mitos
dari ujung ke ujung di belahan Nusantara ini banyak sekali. Sejak saya kecil dulu pernah mendengar, dan ternyata sekarang kemudian ya bahasa saya ya dikomodifikasi menjadi bagian dari pariwisata, ada kirapnya dan sebagainya. Saya masa kecil saya ada di timur Gunung Lawu, daerah Magetan. Sejak kecil saya mendengar di daerah Magetan, tepatnya Nguranggaring, itu ada namanya Gunung Banca. Gunung Banca. Dan mitologi yang berkembang saat itu bahwa Gunung Banca ini sebenarnya adalah puncak Gunung Himalaya. Wah, ya kok bisa? Ceritanya ketika itu Pulau Jawa miring. Nah, nanti geolog kita nanti bisa menjelaskan lebih banyak. Pulau Jawa miring ke utara, dan dalam rangka menghindari bencana lebih besar, maka para dewa, Batara Guru menyuruh para dewa untuk mengambil tanah dari Himalaya untuk kemudian ditumpuk di bagian selatan Jawa. Dan karena alat untuk membawa tanah itu berlubang, jadilah kemudian Pegunungan Seribu. Ya, kalau itu dipahami dalam kacamata sekarang ya. Sedangkan Gunung Banca itu puncaknya mengapa? Ya, ketika itu masih juga kurang stabil Pulau Jawa. Maka kemudian Hanuman itu kemudian diperintahkan dan menjejak puncaknya dan jatuhnya di Gunung Banca. Gunung Banca sendiri itu salah satu situs budaya penting karena di puncaknya ada makam dalam tanda petik Kanjeng Ratu Retno Tumilah. Walaupun raganya aslinya ya di Kota Gede, di samping makam Panembahan Senopati, dan yang di sana kayaknya hanya pakaiannya saja. Pakaiannya saja. Jadi Anda bisa bayangkan kosmologi itu kalau dalam konteks kultural itu mulai dari kosmogoni hingga ke ekologi yang konsepnya itu lebih pada pijakan-pijakan ilmiah tentang ekosistem. Bagaimana kemudian keseimbangan alam dan sebagainya harus dikelola. Dalam rangka apa? Dalam rangka rumah kita. Jadi sebenarnya kalau ekonomi, oikosnomos, itu dikembalikan pada akar katanya, sebenarnya mestinya yang diatur itu tidak hanya uang, tapi sungguh-sungguh tata rumah kita, norma rumah kita. Tapi kayaknya nggak ada ya ilmu yang berbicara tentang dan mengkaji tentang bagaimana kita menata rumah. Jadi ada kosmogoni ke kosmologi. Dan kalau dalam kosmologi ini memang kalau secara akademik ini ada 3 konsep yang memang diulak-ulik, dibongkar-bongkar terus, yaitu pemahaman tentang ruang, waktu, dan perubahan. Sebenarnya ruang itu apa? Apakah jangkarnya pada pikiran manusia, kesadaran subjektif? Apakah waktu jangkarnya pada kesadaran manusia, ataukah sebenarnya realitas subjektif? Dan perubahan itu apa? Nah, nanti kalau ada yang tertarik nanti ya silakan mendalami itu, tapi masuk ke hutan filsafat ya. Kalau tidak hati-hati bisa tersesat katanya. Kemudian term kedua yang kita juga harus kritisi yaitu Nusantara. Sejak awal dulu ketika di filsafat dibangun, dibentuk laboratorium filsafat Nusantara,
kita sudah merasakan bahwa apa yang nanti kemudian harus kami dan kita kerjakan itu sesuatu yang hal yang mustahil ya, menurut Pak Asmuni. Mengapa? Karena ini Nusantara ini bukan entitas yang monolitik. Unsurnya sangat banyak, kompleks, dan kemudian perubahannya kalau kita lihat bentangnya ya, katakanlah dari masa prasejarah-sejarah dan kemudian sampai sekarang, itu ya sebuah wilayah yang sangat-sangat luas. Sehingga kalau kemudian harus dituntut sebuah identitas tunggal, itu jadi masalah. Untunglah, sekali lagi, untunglah kita dibantu oleh sebuah pemahaman yang sampai sekarang selalu saya pakai juga, Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara seperti apa? Jawab saya itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi menyangkut tentang wilayah kultural yang selalu berproses dalam silang budaya dunia. Dengan berbagai arus, pusaran, dan kompleksitas gestur budaya yang dihasilkannya. Mungkin mental inferior kita itu sering mengatakan bahwa kita itu kalau secara budaya ada di wilayah yang lebih rendah ya. Ada gelombang American pop, semua American pop itu generasi saya itu Rico Tempati, Rano Karno itu generasi itu kan American pop, kemudian American pop surut, kemudian J-pop Japanese surut, K-pop. Nah anehnya ini kok nggak surut-surut nih K-pop ini sampai sekarang. Sering kita watak inferior kita itu mungkin sering ya kita ini harus menerima arus yang budaya yang lebih tinggi. Tapi kalau kita sebenarnya kemudian melihat sejarah, mempelajari kemudian bagaimana gerakan arus budaya itu pada momentum tertentu kita termasuk yang mewarnai. Ini ahlinya juga ada Pak Cahyo tentang Panji. Panji itu narasi yang dibangun, narasi lokal yang dibangun oleh para cendekia pada zaman Majapahit justru dalam rangka, dalam tanda petik, melawan dominasi narasi-narasi impor. Bahasanya sekarang gitu ya, narasi impor. Yang kala itu tentu Bharatayuddha dan Mahabharata, termasuk Ramayana. Narasi-narasi besar yang datang dari utara. Kemudian Cerdik Pandai itu mengkreasi dalam rangka melawan arus itu. Maka lahirlah narasi Panji, budaya Panji, yang pengaruhnya luar biasa. Sampai sekarang jejaknya masih ada. Karena kisah Panji itu tidak hanya sampai Sumatera, tapi kemudian sampai Thailand, sampai Sri Lanka. Anda nanti ketik aja di YouTube, kalau ingin tahu wujud cerita Panji di Thailand seperti apa, nanti Anda bisa melihat di sana. Ya tentu karena proses perjalanan yang cukup jauh, kemudian ada perubahan di sana sini. Makanya sebenarnya ketika kita bicara Nusantara ini ya ada dimensi paradoksnya. Tentu dalam benak kita akan tersimpan sebuah gagasan yang umum, Nusantara. Tapi kemudian ketika kita akan memegang Nusantara tertentu, kita akan disadarkan bahwa Nusantara lebih luas dari itu. Makanya saya agak hati-hati sekali ketika kemudian memberi gambaran. Jangan sampai kemudian gambarannya Jawa sentris. Karena Nusantara ini bentang kulturalnya Nusa Antara ya, jadi terkait dengan kumpulan pulau, filsafat archipelago. Jadi itu. Oke. Jadi kosmologi itu di filsafat sendiri memang
ada jalannya terpisah antara kosmologi ilmiah dan kosmologi filsafat. Tapi untuk yang sekarang ya tidak mungkinlah mengembangkan kosmologi tanpa memperhatikan problem dasar dalam kosmologi ilmiah. Ini saya sedikit sampaikan problem dasar dalam kosmologi. Pertanyaan pertama yang mencoba dijawab di kosmologi itu, alam semesta itu tetap atau berubah? Mensusut, mengembang, atau dinamis? Anda bisa pelajari ini di komik-komik populer yang sempat diterbitkan oleh beberapa penerbit, dan itu sangat membantu karena konsep-konsep fisika yang rumit itu kemudian jadi bisa dipahami karena divisualkan. Kemudian pertanyaan kedua, alam semesta itu satu ataukah banyak? Universe atau multiverse? Ini ya pertanyaan yang sering membuat salah urat otak. Salah urat otak. Jadi ya konteksnya sering miss sehingga multiverse itu dipahami sebagai sebuah realitas yang makro padahal itu levelnya mikro. Misalnya seperti itu. Kemudian apakah alam semesta memiliki struktur? Ya kalau di fisika dikenal dengan term global supervenience. Problem of global supervenience. Apakah level kuantum itu sungguh-sungguh menentukan level-level yang ada di atas? Kemudian apakah semesta bertujuan ataukah tidak? Nanti silakan. Ini saya tidak tahu ya, sudah diterbitkan atau belum ya, tentang prinsip antropis, disertasinya Bu tentang sebenarnya manusia itu benar-benar penting tidak di semesta ini. Kemudian apakah pemahaman tentang semesta ini terkait dengan sistem kebudayaan? Ini nanti yang akan banyak saya singgung, karena nanti ketika kita bicara tentang kosmologi Nusantara, ya kita bicara tentang kebudayaan. Sehingga sebenarnya antara kosmologi, kemudian pemahaman modern atas ruang waktu, sebagaimana dikelola melalui fisika modern, dan sistem budaya ini memang yang paling mungkin untuk menjadi dasar membangun dalam tanda petik ya kosmologi Nusantara. Karena kalau terlalu spekulatif nanti ya bisa terjadi halusinasi. Dalam konteks filsafat, sebenarnya kosmologi filsafat itu pijakannya merupakan dasar dari pengembangan filsafat manusia. Mengapa filsafat manusia? Karena untuk memahami semesta, sebenarnya pijakannya adalah dengan memahami manusia. Makanya tadi saya katakan keluasan semesta, ruang semesta ini ya sangat tergantung pada luasan jiwa pikiran kita. Kalau kemudian pemahaman tentang ruang waktu pada manusia, sebagaimana jangkar budaya masing-masing, itu kemudian menjadikan pemahaman ruang itu nisbi, ya tentu kemudian semesta juga nisbi. Dan semuanya nanti landasan paling dasarnya adalah pemahaman ontologi. Pemahaman tentang apa sebenarnya hakikat ada itu. Apakah materi? Apakah spirit? Apakah bukan dua-duanya? Kemudian ciri kosmologi Indonesia, kosmologi Nusantara, sebagaimana disampaikan oleh Romo Anton Baker, ini memang cenderungnya itu monisme dan memiliki tendensi monistis. Jadi
kan memahami hubungan antara manusia dan semesta itu sebagai satu kesatuan. Tadi contohnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Cahyo tadi. Ada mencopat, Poncasudo, Kiblat papat, limo pancer. Ini Jawa semua ya. Trihita Karana, mikrokosmos, makrokosmos, dan di sini agak poin yang ditangkap oleh Baker itu bahwa mikrokosmos dan makrokosmos ini kalau dalam kosmologi Indonesia Nusantara ini keselarasan progresif. Artinya apa? Selalu dan selalu kemudian punya interaksi menuju harmoni. Menuju harmoni. Ketika misalnya ada kecelakaan, ada bencana, dan sebagainya, manusia Nusantara, mohon maaf kalau saya kemudian menyederhanakan begitu ya, manusia Nusantara kemudian mencoba mencari jawab dan berdialog dengan alam. Medianya macam-macam sesuai dengan sistem pengetahuan budaya masing-masing. Ada yang kemudian, oh ini berarti ada peringatan dari yang kuasa. Maka kemudian perlu dilakukan dalam tanda petik penebusan, ya dengan selamatan, dengan banten, dengan pengorbanan dan sebagainya. Disinilah sebenarnya kemudian dalam sepanjang Sabang sampai Merauke kita mengenal berbagai personifikasi daya-daya alami yang terwujud dalam dewa, roh, atau kalau dalam bahasa antropologi dikenal sebagai totem. Dan totem ini saya kira dalam batas tertentu merupakan unsur yang alami pada manusia, karena ya kalau dulu totemnya kan jelas ya kekuatan alam, binatang. Kalau kita mengenal nama-nama pada zaman Jawa Tengah, ya ada Mahesa Jenar atau Gajah Mada atau Hayam Wuruk dan sebagainya itu nama binatang kok dijadikan nama. Kemarin ada yang tanya di sebuah grup. Ya itu sebenarnya totem. Artinya apa? Dengan mengambil nama sesuai dengan binatang tertentu, hal baik pada binatang itu kemudian bisa dijadikan sumber hidup, sumber kekuatan. Jadi kalau Hayam Wuruk, kita tahu seorang penari yang baik, penari yang di atas rata-rata. Makanya ya kalau kemudian seperti ayam yang bulunya indah, Gajah Mada sosoknya dikenal sosok yang ahli dalam perang, punya kekuatan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi apakah di zaman modern tidak ada totem? Ada. Ketika kemudian kita mendapat nama ya. Kalau nama saya kan masih nama Kawi ya. Sindung. Permisi Bapak, Ya. mohon izin mengingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit lagi Pak. Siap. Sekarang pun sebenarnya masih ada totem-totem itu. Jadi misalnya kalau nama saya masih Kawi, artinya angin. Disinilah sebenarnya nanti ketika kita bicara kosmologi Nusantara sebenarnya kita masuk pada wilayah yang sebenarnya kalau menurut kita ini peluang bagi kita. Jadi, karena apa ya, kita budaya Nusantara itu sangat-sangat kaya. Hanya saja pertanyaannya itu untuk apa? Kalau terkait dengan pertanyaan yang praktis seperti itu,
Ini kaitannya dengan identitas. Ketika kita tidak mengenali posisi kita di semesta ini di mana, ya tentu kemudian kita tidak bisa menjawab kita mau kemana dan untuk apa. Makanya kalau kemudian ketika ada bencana alam dan sebagainya, sebenarnya bagian dari apa ya, bencana kesadaran kosmis atas ruang. Mengapa demikian? Karena kita melihat dan menyaksikan proses marginalisasi ruang kosmis oleh ruang ekonomi. Dulu hutan dipelihara itu dalam rangka menjaga itu. Tapi wilayah sakral itu kemudian dirambah dan sebagainya karena desakan pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan juga kuasa. Akibatnya apa? Kita tahu sendiri, terjadi bencana. Sebenarnya bencana pun itu mungkin harus diberi artikulasi baru. Sebenarnya ya mestinya bukan bencana alam ya, karena alam tidak mengenal bencana. Ya, alam ya memang demikian, punya hukum dan harmoninya sendiri. Dan ketika terjadi bencana itu sebenarnya baru berubah menuju harmoni baru. Persoalannya sering itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau kata lainnya keserakahan manusia. Sehingga sebenarnya yang semula ruang produksi menjadi ruang tragedi. Dan ketika kemudian anomali cuaca itu jadi aksesori kehidupan kita sehari-hari, ya disitulah kemudian kita harus sadar bahwa memang kita harus menata kembali kesadaran kita tentang tata kelola ruang. Dasarnya apa? Ya karena saya orang Jawa mungkin papan-papannya. Jadi ya dilihat konteks tempat, konteks kulturalnya. Dan dengan demikian tidak ada sebenarnya prinsip keseragaman dalam tata kelola ruang Nusantara. Ya kita kembali pada Bhinneka Tunggal Ika. Dan disitulah sebenarnya mau tidak mau kita nanti bermuara pada ekologi. Bagaimana kita mengelola rumah kita bersama ini, bumi ini, Indonesia ini sebagai rumah yang sustain, rumah yang memiliki daya dukung untuk anak cucu kita. Dan di situ nanti kita bisa lihat apakah kita sebenarnya cukup memahami tugas kita sebagai manusia ataukah tidak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mematik dialog. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Jadi sangat menarik ya teman-teman, bagaimana tentang konsep kosmologi dan Nusantara itu sendiri, dan juga bagaimana Bapak Sindung Cahyadi ini memaknai Nusantara sebagai sebuah keberagaman atau sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang mungkin berhati-hati agar tidak mungkin Jawa sentris begitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan materinya, dan mungkin dapat kita sambut pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Andang Bahtiar. Terlebih dahulu mungkin kita dapat sapa bersama Bapak Andang Bahtiar. Halo Bapak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Jadi teman-teman, Bapak Andang Bahtiar kali ini akan berbagi cerita tentang geografis tanah yang kita tinggali, yaitu tanah Indonesia, tanah Nusantara. Dan maka dari itu, tanpa mengulur waktu lagi, untuk Bapak Andang Bahtiar, untuk waktu dan jaringan, saya persilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat sore buat Jakarta. Saya sendiri dari Paris ini, jadi masih pagi banget sih. Jam berapa? Jam 8.
sebelumnya Bapak. Dan terima kasih sudah diundang oleh kawan-kawan komunitas filsafat. Dan saya dari tadi mengikuti mulai dari Mas Dwi Cahyono sebagian sama Mas Sindung dari Jogja ya tadi. Tapi semuanya menarik. Tapi saya sendiri bukan ahli filsafat, saya geologi. Saya diundang di sini untuk bicara soal konsep ruang dalam kosmologi Nusantara. Tetapi saya lebih agak-agak ngeri-ngeri sedap juga bicara di luar konteks ini saya kompetensi saya, tetapi ya sudahlah, saya coba arahkan ke tadi Mas Sindung mengatakan ya mungkin saya bicara soal apa saja sih dikaitkan dengan ruang Nusantara ini, sebenarnya geologinya kayak gimana gitu, sehingga timbul berbagai macam cerita kosmologi dari peradaban yang ada. Kira-kira begitu yang saya tangkap waktu saya dihubungi kawan-kawan dari Filofest ini. Dan saya mulai dengan statement bencana tadi itu. Karena presentasi saya, kalau boleh saya share screen, itu adalah tentang, saya kasih sedikit gambaran tentang ini dia. Jadi bencana dan peradaban Nusantara. Jadi saya pengen dalam konteks ini penggunaan ruang yang sama di waktu yang berbeda oleh manusia Nusantara. Jadi tadi tentang bencana dikatakan oleh Mas Sindung bahwasanya ya itu punya harmoninya sendiri alam. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah proses geologi biasa. Karena ada manusia, maka manusia nggak enak kena proses geologi itu, terus namanya jadi bencana gitu. Jadi kalau nggak ada manusianya nggak ada bencana, yaitu proses biasa aja, gempa, tsunami, gunung api meletus, tanah longsor dan sebagainya. Dan tanah longsor itu hujan deras ya, mau hujan deras mau hujan ini, itu terjadilah tanah longsor karena kritis dan sebagainya. Terus ada manusia nambah-nambahi lagi dengan misalnya hutannya dipotong, dihabisin, ya tambah parah lagi. Tapi karena manusia lah ada bencana. Kalau nggak ada manusia nggak ada bencana, itu ya proses alam biasa aja, proses geologi biasa aja. Oke, saya akan berikan beberapa slides dalam konteks bencana, budaya di Nusantara, dan penggunaan ruang yang sama di waktu yang berbeda oleh manusia Nusantara ini. Saya sendiri sekarang udah 4,5 tahun tinggal di Paris, mungkin tahun depan baru balik ke Indonesia. Dan saya biasanya ngajar geologi, stratigrafi, sedimentologi dulu di S2 UI dan juga di Medan, di Institut Teknologi Medan selama hampir 10 tahun. Setelah itu pindah ke Paris. Dan saya akan mulai dengan kondisi di Indonesia. Ya seperti kita tahu, kita itu pusatnya gempa dan tsunami lah. Itu yang ngerentep di peta ini, mulai dari Sumatera sampai selatan Jawa, kemudian muter di daerah Nusa Tenggara, muter di Banda, kemudian di Sulawesi, naik ke utara ke Filipina. Itu isinya titik-titik hijau, kuning, merah dan sebagainya. Itu adalah daerah-daerah gempa. Jadi gempa dalam, gempa dangkal, megatrust itu yang sepanjang selatan Jawa, barat Sumatera yang merah ini, kemudian ada patahan Sumatera yang di darat yang berkaitan dengan, ini penting nih, berkaitan dengan terbentuknya danau-danau di Sumatera. Jadi danau-danau Sumatera yang di Bukit Barisan itu semuanya terbentuk karena patahan. Kalau nggak ada patahan itu nggak ada danau itu. Jadi dulunya cuma lembah, terus akhirnya patahannya terus bergerak, terus akhirnya jadi danau. Sama juga dengan, nanti saya akan cerita tentang Danau Borobudur, Danau Bandung gitu ya. Yang dari zaman katanya prasejarah gitu, ya sudah ada manusianya di sana, terus ada bekas-bekasnya juga gitu. Tapi sekarang udah jadi jadi Bandung, kemudian jadi Magelang, jadi Borobudur dan sebagainya. Nah, selain itu kita punya 129 gunung api aktif di Indonesia. Setiap hari itu mungkin ada 4 gunung meletus gitu ya. Kemudian sekitar 20 diantaranya itu 29 gunung api, 21 diantaranya itu aktif gitu. Dan ini yang paling banyak lah seluruh dunia, di tempat yang orang-orangnya juga banyak tinggal di situ. Jadi ya wajar saja bencana itu selalu mengikuti kita. Proses geologi mengikuti kita karena ada manusia, ada kita di situ ya isinya bencana aja berulang-ulang. Jadi ada Toba 70.000 tahun yang lalu itu meletus terakhir dahsyat sekali gitu, sehingga dikaitkan dengan teori out of Africa, karena hampir
95% populasi manusia habis, itu tinggal 5%, setelah itu baru keluar dari Afrika sana, mengembara lagi, balik lagi ke Indonesia dan sebagainya. Karena Toba itu disaster kelas dunia itu waktu itu 70.000 tahun yang lalu itu. Sama dengan ceritanya, ini super volcano, sama dengan cerita film 2012 yang Yellowstone meletus itu. Itu porak-poranda seluruh dunia itu. Kemudian ada Krakatau 1883 yang bisa dibukukan oleh Simon Winchester di bukunya yang terkenal itu juga. Kemudian Tambora 1815 yang kemarin tahun 2015 dalam rangka 200 tahun itu terus ada penelitian kawan-kawan sejarah arkeologi ke arah sana, terus ketemu bekas-bekas kerajaan di situ. Kerajaan abad ke-18, abad ke-16, 17 yang tadinya nggak terrekod di dalam sejarah. Jadi selain itu juga kita punya ini pantai-pantai yang rawan tsunami yang merah ini, ya. Pantai-pantai yang kuning juga, ya, kuning merah gitu. Itu rawan tsunami semua ini. Jadi ya isinya juga proses-proses geologi yang ngeri-ngeri sedap semua di Indonesia itu. Makanya aneh gitu ya, ada anomali di Indonesia, sejarah kok tertulisnya mulai abad keempat, kemudian ada sebelum itu seolah-olah abad keempat, sebelum Ratu Sima, Mula Warman, Purnawarman, itu seolah-olah historic stone age era semua gitu. Tahun ke-0 ketika Yesus, Nabi Isa ada itu kayak gimana, nggak jelas juga di Indonesia. Kemudian apakah iya sih pada waktu zaman Farao, zaman segala macam di sana bangun piramid 3.000 tahun sebelum Masehi yang hebat-hebat di Indonesia nggak ada apa-apa gitu. Nah ini kemungkinan karena ada 129 gunung api aktif itu dan ribuan kilometer earthquake area tadi itu yang bikin berkali-kali hancur itu di Indonesia itu. Jadi yang terrekod yang sempat bisa dilihat ya mungkin abad keempat, sebelumnya mungkin ada, tapi yang tadi nanti akan saya tunjukkan juga yang selamat biasanya manusia-manusia gua, karena mereka tinggalnya di gua-gua, dan gua itu terkenal karena ada di Quran juga, di Al-Kahfi juga yang katanya 300 tahun pun orang masih bisa hidup, dan setiap tahun kita tahu juga pelajaran biologi ada beruang itu bisa pada waktu hibernasi dia ada di gua bisa, dan makanya seringkali penduduk Indonesia itu dicerminkan dengan representasi orang gua gitu. Orang-orang yang nggak di guanya udah hancur semua kemungkinan besar. Nah, sehingga pada waktu itu kami dari tim saya waktu itu, Dani Hilman, saya, Ali Akbar dan sebagainya, bikin teori tentang ini yang berdasarkan sejarah bumi sendiri. Itu selalu dimulai dengan pertumbuhan, kemudian sampai puncaknya, kemudian hancur, kemudian tinggal sedikit, tumbuh lagi sampai puncaknya hancur. Ini proses geologi hampir semuanya seperti itu. Jadi proses pengendapan sedimen di danau gitu ya. Terus setelah itu sedimennya numpuk, danaunya turun terus. Setelah itu diangkat, setelah itu dihancurkan, setelah itu ada sedimen lagi, diangkat, dihancurkan dan sebagainya. Nah, kalau bumi kayak gitu, manusia sebagai pengisi atau bagian dari bumi mestinya juga ikutan seperti itu dong ininya. Jadi kemungkinan setelah tinggi civilization-nya terus dihancurkan, ada yang sempat sedikit dihancurkan dan sebagainya. Ini contohnya adalah kalau kita lihat ada beberapa tempat yang saya ingin bahas ya, Banda Aceh, Batu Jaya, Trowulan ya. Tapi salah satu yang menarik di Aceh itu adalah setiap kali kita, jadi tsunami sendiri terjadi bukan hanya kemarin tahun 2004 itu, tetapi juga tahun 1400-an, tahun 900-an itu ada catatannya semua, dan setiap kali ada kejadian bencana besar itu kejadian-kejadian sejarahnya itu selalu terjadi sesuatu yang istimewa. Berakhirnya Samudra Pasai juga pada waktu 1400 tahun pada waktu tsunami besar di sana terangkat di sini. Ini adalah penelitiannya Dani Hilman dari pengangkatan koral dikaitkan dengan sejarah. Nah, 2004 sejarahnya juga tsunami luar biasa, 250.000 orang mati di Aceh dan ribuan lainnya juga mati di sepanjang pantai dari Aceh sampai Myanmar sampai ke India sana. Dan kita tahu sama-sama bahwa setelah itu Dom Aceh selesai, kemudian berdirilah NAD, Nangro Aceh Darussalam. Jadi dan undang-undang khusus dan sebagainya. Jadi selalu ditandai dengan kebencanaan seperti itu. Dan kalau kita lihat siklus-siklus gempa besar itu terkait dengan ya sejarah manusia di situ, dan ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan
gimana mereka menggunakan ruang yang sama di waktu yang berbeda-beda. Ini salah satu contohnya saya tunjukkan di sini nih. Nah, ini kalau kita tarik lebih ini lagi sampai 150.000 tahun. Yang tadi itu cuman berapa ratus tahun aja. Ini 150.000 tahun. Perkembangan populasi dan peradaban manusia kemungkinan banyak, kemudian Toba meletus, hancur-hancuran, cuma 95% yang survive pada waktu itu. Kemudian tumbuh lagi out of Afrika, kemudian ada Maninjau meletus, kemudian tumbuh lagi, kemudian ada Gunung Sunda yang bikin Danau Purba Bandung itu meletus waktu itu. Kemudian banjir besar di sekitar 11.000 tahunan itu ada lagi sampai akhirnya terakhir itu bencana-bencana di sekitar zaman-zaman modern ini. Nah, kalau kita lihat itu semua dalam ribuan tahun yang lalu, muka air laut naik turun itu udah jadi bagian dari pemahaman umum para ahli geologi, geosains, meteorologi seluruh dunia bahwa iklim itu berubah. Sampai sekarang orang juga bilang climate change gitu ya. Itu adalah siklus yang dalam ribuan tahun ada, dalam ratusan tahun ada gitu, dalam puluhan tahun juga ada gitu. Dan itu siklus itu secara ilmiah bisa dibuktikan mulai dari panas dingin dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat siklus-siklus itu selalu berhubungan juga dengan kejadian-kejadian yang saya katakan sebagai bencana katastrofik. Jadi dari siklus yang ke bawah sini tiba-tiba jadi panas gitu, atau tiba-tiba jadi dingin gitu. Itu selalu menimbulkan bencana gitu. Termasuk ya tadi itu gunung api. Nah, kalau kita lihat yang kaitannya dengan manusia disebut sebagai Homo erectus itu dari sekitar 450.000 sampai sekitar 130.000-an tahun gitu ya. Setelah itu ada Homo sapiens yang kita ini manusia gitu ya. Di situ sekitar 100.000-an tahun sampai sekarang. Nah setelah itu di Toba eruption ini juga membuat manusia juga makin berkurang. Dan kalau kita lihat sea level 24.000 tahun yang lalu aja itu 120 meter di bawah kita. Ini data di seluruh dunia dan semua ahli geoscience pasti tahu ini, dan dari sini implikasinya apa? Ya pada waktu 20.000 tahun yang lalu itu laut itu surut semua itu karena siklus tadi itu, siklus pencairan es, siklus pengesan, siklus pencairan es, siklus pengesan dan sebagainya. Ini siklus terakhirnya. Nah, kalau kita lihat itu selalu berkaitan dengan populasi manusia yang berkurang dan sebagainya, karena selalu berkaitan dengan bencana di situ. Karena manusia nggak kuat itu menghadapi itu. Jadi terhapus populasinya, dan kita sebenarnya menunggu ke bencana besar ini. Bencana besarnya apa? Makanya orang mengatakan climate change itu bencana besar nantinya. Sehingga populasi manusia itu sebenarnya bukan deret Malthus gitu ya, tetapi sebenarnya kalau bagi kami para ahli geologi, dia itu merupakan bagian dari tumbuh berkembang hancur, tumbuh berkembang. Jadi nggak linear, jadi siklus, cyclic gitu. Jadi teori bahwasanya manusia dulu itu purba jadi sekarang modern, bagi kami adalah harusnya purba modern 1, purba modern 2, purba modern 3 dan sebagainya. Dan manusia juga mestinya populasinya juga nggak dulu sedikit terus sekarang sangat banyak, tetapi sedikit banyak hancur, sedikit banyak hancur, sedikit banyak hancur. Ya namanya juga konsep ya, tapi berdasarkan konsep geologi bagi kami itu penting. Nah ini terkait dengan 10.000 tahun yang lalu, penelitian tentang polen, jadi polen tumbuhan itu di daerah-daerah wilayah tropis ini menunjukkan bahwasanya terutama di Sundaland ini ada ini polennya ini kelihatan nih, ini hijau, merah, biru, itu adalah polen-polen yang diteliti dari sedimen-sedimen yang ada di situ. Nah kalau kita lihat sedimennya itu di sekitar Gulf of Thailand sampai Laut Jawa itu diteliti merupakan sedimen yang polennya itu adalah tropical grassland yang hijau ini. Jadi ada grassland, ada padang rumput di sini dulu itu. Ya, sekitar 10.000, 11.000, 20.000 tahun yang lalu. Itu yaitu di masa Holosin dan sebelumnya. Nah, ini dry forest, kemudian ada tropical rainforest yang sama dengan yang sekarang di Kalimantan. Jadi kalau kita lihat secara lebih detail, dulu itu di daerah sini 10.000 tahun yang lalu atau 20.000 tahun yang lalu itu adalah daratan. Makanya disebut sebagai, orang mengatakan, orang geologi semua kalau nggak tahu ini ya nggak lulus geologi. Itu namanya daratan Sunda, Sundaland.
dari sini. Sehingga, nah kalau kita lihat lebih detail sejarah, kalau kita turunkan air laut sampai sekitar 150 meter tadi itu 20 ribu, Sundaland itu kayak gini. Jadi ini lautnya baru di utaranya Kalimantan, kemudian di sini di selatannya Jawa dan sebagainya. Di sini semua adalah padang rumput yang pada waktu itu dari polennya suhunya kemungkinan 5 derajat lebih rendah dari sekarang. Jadi kalau di sini sekarang itu sekitar 30 derajat gitu ya, di Khatulistiwa 30-33-an, itu pada waktu itu sejuk sekali, 25, 28, dan apalagi di Pulau Jawa mungkin agak-agak dingin pada waktu itu 20.000 tahun yang lalu. Jadi enak buat hidup. Jadi ketika ada film 10.000 before Christ atau 10.000 BC menggambarkan orang-orang dari daratan-daratan di Eropa sana itu berburu binatang mamut dan sebagainya, kedinginan gitu. Di sini enggak, di sini orang santai-santai aja, mungkin ngerokok-ngerokok dan sebagainya karena cuacanya juga cerah gitu, banyak padang rumput dan enggak ada itu salju apa segala macam di sini. Jadi sejuk malahan, bukan panas kayak sekarang, sejuk itu. Dan itu ada 2 sungai besar, North Sunda River, South Sunda River. Ini sejak tahun 30 sudah diteliti oleh geologis Belanda yang menunjukkan bahwasanya ada aliran-aliran sungai di sana. Dan kebetulan saya tahun 2000-an saya dapat data dari Thailand dan juga dapat data dari Laut Jawa. Ada data seismik yang nunjukin bahwasanya ya sungai-sungai itu kelihatan banget gitu. Jadi ya emang pada waktu itu ada sungai, dan lebih parah lagi, saya datanya nggak saya tunjukkan nih. Ada presentasi khusus. Itu ada pertanian pada waktu itu. Ada man-made, pola-pola man-made. Nah ini makin lama, misalnya ini 12.000 tahun, tadi kan ada grafiknya yang naik ke atas gitu. Air laut naik, terus akhirnya lama-lama makin sempit itu daratan itu. Terus terpisah ini, Sumatera, Jawa dan Kalimantan terpisah, kemudian makin terpisah seperti ini, dan akhirnya sampai sekarang kayak gini. Dan makanya seringkali kalau Anda dengar banyak sekali perusahaan-perusahaan penggalian pasir laut itu menggali-gali pasir di daerah Riau sini, yang mereka cari itu sebenarnya adalah emas di daerah sungai-sungai purba ini. Jadi bukan sekedar pasir untuk nguruk ke pulau-pulau di Singapura maupun di Malaysia saja, tetapi juga banyak sekali endapan placer emas dari Sumatera yang masuk ke sungai-sungai itu. Itu banyak sekali, karena teman-teman saya geologis juga banyak yang kerja di situ. Selain itu nih, salah satu data seismik yang menunjukkan di utara Laut Jawa, ini dangkal ini seismik sekitar 50 milisecond di bawah permukaan. Jadi ini menunjukkan begitu di map keluar ini bekas meandering sungai di daerah sini. Jadi sungai dari mana? Ya sungai dari Jawa sini dulu ke sini, melewati pulau-pulau itu. Dan pulau-pulau Seribu itu dulu adalah tebing-tebing yang sangat tinggi, seperti kalau sekarang Anda lihat di daerah Citatah gitu ya, gunung-gunung di Citatah itu dulu itu di situ, karena itu gamping semua di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya punya landscape yang berbeda gitu 10.000 20.000 tahun yang lalu. Jadi juga ini saya pengen cerita Banda Aceh gitu ya. Ini penelitian tentang tsunami, beberapa kawan yang sekarang ini kepala PPGL LIPI di situ BRIN. Di sini menunjukkan bahwa kita bisa identifikasi tsunami 1390, ini tsunami 1450. Kenapa kita bisa tahu itu tsunami? Karena ini ada endapan laut dalam yang masuk ke sini, yang nggak mungkin diendapkan di daerah-daerah biasa saja dan harus dibawa oleh gelombang dari laut dalam masuk ke situ. Jadi ini bisa diidentifikasi dengan bagus, dan termasuk tadi itu akhirnya mencapai plot-plot yang menunjukkan tahun berapa itu bisa terjadi tsunami-nya. Bagaimana kita bisa tahu tahunnya? Dari karbonnya didating keluar tahunnya itu. Nah, ini salah satunya di Aceh misalnya. Ini ada patahan besar yang tadi saya katakan patahan Sumatera, itu bergerak terus sampai sekarang kan. Tapi masa bergeraknya bisa 200 tahun sekali, 300 tahun sekali dan sebagainya. Ini adalah patahan sebelah selatannya, ini sebelah utaranya. Dan kalau Anda lihat di sini ada kuburan yang terendam di laut sudah. Dulunya dipakai, tetapi ancient city Indraparwa, drown under the sea, ini kuburan ini udah terendam di laut karena dia turun terus. Jadi karena di dalam segitiga patahan ini dia turun terus, ini kelihatan lembahnya kan. Dan lebih seru lagi di Indrapura sini, nanti saya tunjukkan. Itu ada masjid yang di bawahnya itu ada ini kuil atau candi.
Jadi masjid ini dibangun di atas candi. Candinya itu terus turun. Terus dia itu bangun di atas. Ini ada di internet ini. Kalau Anda baca di situ ada. Dan kita coba bikin apa namanya? Nah ini dia. Bikin GPR di situ. Di bawahnya ada candi itu, ada terowongan, ada itu segala macam. Ini jalan ke masjidnya. Ini kita GPR ya. Sampai 25 meter ke bawah. Cuman ya nggak dibongkar sampai sekarang. Kalau dibongkar kan Aceh jadi tempatnya candi kan, sampai sekarang belum ada candi di Aceh. Masjid ini juga masjid bersejarah, Samudra Pasir soalnya. Oke, saya pikir ini di Batu Jaya juga di daerah situ yang kelihatannya aman-aman aja. Sekarang ternyata kalau diperhatikan, kayak katanya Jakarta nggak mungkin kena tsunami gempa, itu bisa dari sini. Kalau ada gempa besar itu tsunami bisa masuk lewat Selat Sunda dan sampai ke Jakarta. Salah satu contoh yang saya dapatkan itu di daerah Batu Jaya. Ini contoh modelingnya tsunami dari beberapa kawan di ITB. Saya dikasih lihat nindang. Bisa nih sampai ke Kerawang sini. Sampai ke sini. Jadi siapa bilang Jakarta di sini nggak bisa punya potensi tsunami? Oh bisa lewat sini. Kemudian sampai bahkan buktinya di Batu Jaya sini. Itu saya temu. Salah satunya ini saya tunjukin lagi. Nah ini di Batu Jaya. Ini ada endapan-endapan tsunami di sini, di sawah sini. Ini 14 km dari ujungnya Sungai Citarum. Dan di bawahnya masih ada, dan itu tenggelam terus. Yang tadi dikatakan sebelah utara Jawa itu tenggelam, iya tenggelam. Makin yang selatannya itu naik ke atas. Itu salah satu contoh. Bengawan Solo dulu itu ke arah laut selatan sebenarnya. Tapi setelah beberapa ribu tahun sebelumnya ini, dia naik pegunungan selatan, yang tadi kata Mas Sindung itu, ya benar, memang secara geologi kayak gitu. Terus akhirnya yang di utara mulai turun. Nah sekarang turunnya sampai akhirnya bangunan-bangunan itu terendam semua di situ. Ini juga. Ini tunjukkan bahwa di bawah itu ada bangunan-bangunan itu. Saya juga skip aja sih. Majapahit juga, saya pernah juga di ITS dulu bicara soal di bawah Majapahit yang sekarang itu ada lapisan-lapisan yang menunjukkan ada kebudayaan sebelumnya. Dan bahkan sampai abad ketiga sebelum Masehi. Saya nggak tahu kerajaan apa di situ. Orang menyebutnya pre-Majapahit atau apa, tapi bahwa Raden Wijaya datang ke situ, mungkin dia juga mempelajari bahwa di daerah situ bagus untuk ke tempat mendirikan kerajaan juga. Dan di situ ada bekas gunung lumpur kecil yang kayak Lapindo itu di daerah channel-channelnya Majapahit itu saya coba teliti waktu kemarin pakai GPR, itu sampai 10 meter ke bawah itu kelihatan. Dan bata-bata di sini umurnya juga beda, ternyata lebih tua daripada bata-bata zamannya Hayam Wuruk. Dari situ kami dari para ahli geologi biasanya melihat ini satu ruang yang sama ditempati oleh budaya yang berbeda-beda di situ. Kira-kira begitu. Nah, salah satunya saya tutup dengan Danau Purba Bandung. Itu dulunya itu danau, kita tahu sama-sama gitu ya. Dan ini endapan danaunya jelas, banyak yang neliti di situ. Ini danau buatannya, dan di sekitar sini Majalaya, Tasikmalaya, itu nama-namanya itu toponominya adalah toponomi danau semua. Dan itu antara 125.000 tahun dari dating dari lapisan danau tertua, dan mungkin 11.000 tahunan gitu yang lalu. Dan kalaupun toh dan sebagian besar kayak misalnya Gua Pawon itu ditemukan katanya fosil arkeolog mengatakan, dan dating dari lapisannya sekitar 9.000 10.000-an gitu. Jadi pada waktu itu Gua Pawon itu di sekitar sini, di tinggian, dia ada pematang di sini, ada pematang di sini, ada tinggian, dan mereka itu ada di tinggian-tinggian pinggir danau sini hidupnya waktu itu, termasuk di kapak-kapak batu apa segala macam yang ditemukan di daerah Majalaya dan sekitarnya. Borobudur ini udah ada penelitian Dr. Sigit Murwanto kalau nggak salah dari UPN, dan endapan sedimennya di sekitar candi itu ya sedimen danau yang jelas, cuman ya dan Candi Borobudur dan konsepnya teratai di tengah danau kayak gitu. Cuman nggak klop gitu timingnya, yang bangun Sailendra abad ke-9, sementara umur danaunya sendiri 20 sampai 10.000 tahun yang lalu di sini, sehingga ada match lah. Tapi menarik karena mungkin ya Sailendra bangun pada itu terinspirasi oleh ilmu geologi bahwa ini di daerah sini adalah dulunya danau, maka dia bangun seperti teratai. Atau mungkin ada bangunan sebelumnya yang pada waktu masih danau udah dibangun konsep teratai itu, kita nggak tahu. Tapi itu pertanyaan besar, tapi itulah. Jadi dalam konteks kosmologi, ruang Nusantara, saya pengen berbagi bahwa Indonesia itu kaya sekali dengan
ruang yang dari waktu ke waktu bisa dipakai oleh berbagai kebudayaan, cuman ya itu bencananya atau proses geologinya luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya yang begitu menarik. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya selaku moderator undur diri dan selanjutnya saya serahkan kepada panitia.